ZTE Nubia Neo 2. HP yang menarik untuk dibahas. Di mana HP lain biasanya dengan harga 2 jutaan borong chipset G99, tapi Nubia lebih memiliki Unisoc sebagai chipset mereka. Apakah lebih ngebut? Mari kita bahas. ZTE Nubia Neo 2 dirilis tahun 2024 bulan Februari. Punya 3 varian warna, ada Grey, Yellow, Silver, dan bobotnya di 208 gram. Di bagian kanan punya 2 tombol sentuh yang disebut shoulder trigger. BTW, baru Nubia doang 2 jutaan yang bisa ngasih trigger L1 R1 gini. Bagian layar yang disayangkan di 2 jutaan itu masih pakai layar IPS dengan refresh rate 120Hz. Resolusinya Full HD+. Data yang gue ambil dari Jagat Review, brightness-nya itu tembus di 500 nits. Varian memorinya cuma ada satu, 8/256 GB. Kalau di official store-nya itu harganya di angka 2,8. Udah UFS 3.1. Wih, keren ini. Punya kamera belakang 50 megapiksel, support perekaman 30 fps, beberapa hasil fotonya. Dan punya kamera depan 16 megapiksel, baru support 1080p 30 fps. Kapasitas baterainya 6000 mAh, udah support cas 33 watt. Data dari Jagat Review, untuk penuhnya dibutuhin sekitar 1 jam 16 menit. Ya wajar aja ya kalau lama, soalnya kan baterainya jumbo. Tambahan, konektivitasnya udah 5G, speakernya udah stereo, NFC yes, USB OTG yes, fingerprintnya di samping, udah Android 13. Untuk jack audionya nggak ada ya, gyronya udah hardware, SIM tray-nya hybrid, tapi nggak support micro SD ya, support bypass charging. Untuk yang nanyain apakah ada game space-nya, tenang aja, untuk game space-nya ada kok. Dibekali chipset Unisoc T8620 6 nanometer, dapat skor Antutu 448.000. Kalau kita lihat data di sini, Antutunya ngelebihin G99. Apakah Unisoc seri ini lebih bagus? Kita masuk pengujian game. Tes buat Mobile Legend, data dari Jagat Review untuk Mobile Legend, refresh rate-nya kebuka di Ultra 120 fps dan grafiknya juga Ultra. Namun untuk FPS in-game, yang didapat tuh hanya dapat di kisaran 70-80 fps aja, belum bisa support di 120 fps. Untuk PUBG, settingan yang dibuka itu di Smooth Extreme, dan dapat FPS rata-rata di 60 fps stabil. Nah, di game PUBG nih cocok banget pakai fitur game trigger shoulder-nya. Genshin Impact lowest 60 fps, rata-rata FPS yang didapat 40-50 fps tanpa kipas pendingin. Dan ketika dicek suhunya, panas banget. Sekitar 46,5 fps. Untuk suhunya, setelah dimainkan selama setengah jam, titik terpanas untuk bagian layar ada di angka 46-47 derajat Celcius. Sementara untuk titik terpanas di belakang smartphone, itu ada di sebelah modul kameranya, di sekitar 49-50 derajat Celcius. Ini terbilang cukup tinggi menurut kami. Ada kemungkinan sistem pendinginnya memang membuang langsung panasnya keluar ya. Ya, betul-betul seperti smartphone gaming jadinya. Dipakein kipas pun sama, FPS rata-rata yang didapat tetap di 40-50 fps-an. Mari kita masuk ke segmen BBKKP, bahas-bahas keluh kesah pengguna. Dari Mas Ryu, HP-nya cepat panas, jadi wajib pakein cooler. Mas Ryan dibilang katanya device-nya dirancang buat gaming, bukan cuma gimmick, jadi panas lah. Bukannya HP gaming harusnya bisa stabilin panasnya ya? Kayak ROG atau Erat Magic kan punya sistem pendingin yang bagus. Buset, panjang banget cuy. Seperti biasa, kalau kalian mau baca silahkan di pause aja. Dari Mas Sigit, kurang layarnya aja sih, belum AMOLED, sensornya komplit. Dari Mas Lembayu, minusnya update-nya nggak jelas, bahkan sampai sekarang pun belum update. Dari Mas Ryan dibilang, kurang di video aja, kalau gaming cocok, kalau fokus kamera atau all-rounder skip aja. Dari Mas Pastomi bilang nggak cocok jadi HP utama atau HP daily driver. Kekurangan yang gue riset di sini, yang pertama adalah bagian layarnya masih pakai IPS. Yang kedua, bagian kameranya di mana kamera belakangnya cuma support 30 fps dan hasil fotonya menurut gue tuh kurang bagus. Ya, mungkin wajar aja ya, Nubia lebih fokusin ke performa dari kamera. Ketiga, bezel bagian bawahnya aja sih yang lumayan tebel. Keempat, panasnya ketika dites tadi sih sampai nembus 49 derajat. Ini tes game Genshin ya, yang dimana notabene game berat. Tapi pas gue cek di channel Bang David, sama aja, nggak ada bedanya. Panasnya tetap di 46-47 derajat, yang hitungannya itu panas banget. Di 40-an fps rata-ratanya. Ini frame rate yang bagus. Cuma prosesornya yang kencang ini nggak diimbangin dengan sistem cooling yang bagus-bagus banget ya. Jadi dia udah tembus 45 derajat, dia bisa kena 46 derajat, kadang mungkin 47 derajat. Jadi ya settingannya harus kita bijak-bijakin sih. Mungkin si Nubia juga nggak lebihin sampai 120 fps buat Mobile Legends tadi karena takut kepanasan kali ya. Tapi yang mendingan settingannya nggak usah dibuka. Update yang nggak jelas, sampai video ini dibuat, belum ada kejelasan update dari OS-nya. Kelebihan, konektivitasnya udah 5G, udah UFS 3.1, fitur holder trigger L1 R1 yang dimana HP 2 jutaan nggak ada tuh. Baterai yang gede 6000 mAh, OS yang nggak ada iklannya, dan APK bawaannya dikit. Kesimpulan yang bisa gue ambil, walau dibilang HP gaming, tapi menurut gue nggak gaming-gaming banget ya. Ya wajar aja harganya buat entry level sih. Jadi masih bisa buat game.
Kalau gue kasih nilai untuk game sih tuh di C ya. Untuk daily juga nggak cocok menurut gue. Kalau untuk kamera jangan ngarep banyak dah. Tapi yang keren menurut gue itu di bagian holder triggernya, dimana HP 2 jutaan lainnya nggak punya. Semoga ini jadi terobosan terbaru supaya HP 2 jutaan lainnya bisa ngeluarin yang sama kayak gitu. Itu aja pendapat pribadi dari gue sih. Kalau kalian mau benerin dari penjelasan gue, siapa tahu ada yang salah, silahkan di kolom komen. Dan sampai jumpa lagi di seputar teknologi.